Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Arianti dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan mempraktikkan ceramah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Retorika Dakwah yang diampu oleh Dr. Haji Marwan Sileu, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wa ansabu wa aslamu ridsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita tauladan yang baik dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saudara-saudariku rahimakumullah, berdasarkan ayat suci Al-Quran yang saya bacakan tadi, yaitu dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang berkaitan dengan khamar. Adapun terjemahan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengguni nasib dengan anak panah merupakan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Saudara-saudariku rahimakumullah, di sini saya akan membawakan ceramah dengan tema khamar dan penyebabnya. Khamar adalah salah satu jenis minuman yang memabukkan. Khamar merupakan minuman yang difermentasikan dari sari buah anggur dan kurma. Khamar termasuk minuman yang banyak mudaratnya dibandingkan syafaatnya. Khamar sudah dilarang di dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kullu muskiri khamru wa kullu khamrin haram, yang berarti adalah setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Jadi sudah jelas bahwasanya khamar adalah minuman yang haram. Ketika seseorang meminum khamar tersebut, orang tersebut akan mabuk, dan orang yang mabuk dikatakan sebagai teman setan. Mengapa demikian? Karena orang yang mabuk akan kehilangan daya kontrol, sehingga tidak ada lagi pengendalian diri di dalam kehidupannya. Dan ya, orang yang meminum khamar akan kehilangan daya kontrolnya
perbuatannya nyaris tidak terkendali lagi. Dan itu merupakan ciri-ciri dari teman setan. Dewasa ini banyak sekali ditemukan di sekitar kita, bahwasanya masyarakat dan remaja masa kini sangat menggemari yang namanya Homer. Bahkan mereka menggunakan Homer untuk menghilangkan masalah yang ada di dalam hidupnya. Ketika mereka meminum Homer, seolah-olah masalah yang ada di dalam hidupnya berhenti sejenak dan tidak ada beban di dalam pikirannya. Sehingga mereka merasa sangat bahagia. Homer termasuk dalam perbuatan maksiat. Ketika di negeri ini banyak maksiatnya, maka Allah akan marah. Ketika Allah marah, Allah akan murka. Dan ketika Allah murka, Allah akan menurunkan musibah dalam negeri ini. Dan yang kena siapa? Yang kena kita semua, bukan hanya orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Homer akan berdampak pada diri sendiri, salah satunya yaitu mengganggu perkembangan IQ atau daya berpikir, daya pikirnya jadi beku, dan juga kesehatannya terganggu. Selain berdampak pada diri sendiri, Homer juga berdampak kepada orang lain. Ketika seseorang yang memiliki ekonomi rendah, kemudian memiliki hobi meminum minuman keras atau Homer, maka dia bisa melakukan hal apapun yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya, dia bisa mencuri uang ataupun mencuri barang milik orang lain. Beberapa hal tersebut dapat merugikan orang lain. Dalam Islam sendiri, orang yang mabuk akan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 40-80 kali. Hal ini sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Pada zaman Nabi, pemabuk akan dijatuhi hukuman cambukan sebanyak 40 kali. Sedangkan pada zaman Umar bin Khattab, pemabuk akan dijatuhi hukuman cambukan sebanyak 80 kali. Hal ini dikarenakan karena semakin maraknya pemabuk di dalam lingkungan Umar bin Khattab. Dalam menetapkan hukum cambuk untuk pemabuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarangan, karena hukum cambuk ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Salah satunya yaitu menghilangkan kecanduan. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi yang bernama Abu Mihjan. Abu Mihjan ini dijuluki sebagai kesatria pemabuk pecinta jihad. Kecintaannya terhadap jihad ini sangat luar biasa sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Namun Abu Mihjan memiliki hobi negatif, yaitu sangat suka meminum minuman keras. Abu Mihjan ini sudah berkali-kali dicambuk sampai akhirnya dia taubat. Yaitu ketika terjadi peperangan, Abu Mihjan dilarang oleh komandan untuk mengikuti jihad tersebut. Karena orang yang pemabuk pada saat itu dilarang mengikuti jihad dikarenakan dapat memperlemah kemenangan. Abu Mihjan yang pada saat itu diikat di bawah pohon, ia menyesali perbuatannya karena ia tidak bisa membela kalimat-kalimat Allah. Kemudian ia hanya bisa menangis dan seraya berkata, gara-gara minuman laknat itu, aku jadi tidak bisa membela kalimat-kalimat Allah. Kemudian
datanglah istri komandan yang melepaskan Abu Mihjan. Setelah itu, Abu Mihjan menuju peperangan dengan menutupi sebagian wajahnya agar tidak diketahui oleh komandan. Sesampainya Abu Mihjan di lokasi peperangan, ia langsung membabat habis musuh-musuh. Dan dari peristiwa tersebut, Abu Mihjan taubat untuk selamanya. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa agar kita senantiasa dihindarkan dari khamar. Dan jangan mudah berputus asa. Mintalah pertobatan hanya kepada Allah, karena dosa sebesar apapun, ketika kita meminta permohonan dan menyesali perbuatan tersebut, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para peminum minuman keras yang mendengar ceramah ini, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah untuk berhenti dari meminum minuman keras tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan minuman yang menyehatkan, bukan minuman yang memabukkan. Cukup sekian ceramah dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.